Pemirsa, indeks harga saham gabungan anjlok pada perdagangan pada hari Selasa kemarin. Bahkan Bursa Efek Indonesia sempat menghentikan perdagangan sementara atau trading halt jelang sesi 1 berakhir karena sudah anjlok lebih dari 5%. IHSG ditutup turun 6,12% di level 6.078 pada perdagangan sesi pertama di hari Selasa. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam 4 tahun perdagangan saham. Sementara itu pada sesi kedua, IHSG perlahan bangkit per pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Koreksi IHSG terpangkas menjadi 3,48% ke level 6.246,98. Pelemahan indeks saham ini dipengaruhi oleh aksi jual dengan volume mencapai 16,61 miliar saham dan nilai transaksinya sebesar 10,3 triliun rupiah. Secara sektoral, indeks saham melemah karena terkoreksinya saham teknologi, saham barang baku, dan saham energi. Sejumlah analis pun membeberkan koreksi IHSG ini terjadi karena derasnya aksi jual yang mencerminkan panic selling dari para investor. Sementara analis lainnya menyebut bahwa penyebab pasar saham lesu hingga Selasa siang adalah isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Direktur Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengatakan bahwa penurunan IHSG sudah terjadi sejak pekan lalu. Isu global dan juga beberapa hal terjadi. Menurutnya saat ini investor sedang wait and see. Hari ini kita karena sentimen dari kebijakan pemerintah. Demikian Pak, terima kasih. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau Celios, Bima Yudhistira menilai kondisi pasar modal Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori lampu kuning. Koreksi tajam yang terjadi di pasar saham Indonesia juga didorong kombinasi faktor domestik yang lebih dominan. Salah satu polemik revisi Undang-Undang TNI dan rumor Sri Mulyani mundur dari Kabinet Merah Putih. Lihat misalnya IHSG dibandingkan dengan bursa lain yang ada di Asia, memang kecenderungannya yang merah IHSG nih. Bursa Asia lainnya di Hong Kong, kemudian Singapura tuh cenderung hijau tuh. Artinya antara faktor eksternal kebijakan Trump, soal proteksi dagang, itu ada faktor iya, tapi ini lebih banyak faktor dalam negerinya nih. Salah satunya kan investor khawatir soal masa depan defisit APBN, terutama dari sisi penerimaan negara. Kemudian dari sisi revisi Undang-Undang TNI. Jadi ini juga sangat berpengaruh terhadap sentimen, ya kan? Mereka khawatir soal daya saing, soal keterbukaan, soal masalah efektivitas program, ya apabila TNI mengisi jabatan sipil. Selain itu juga ada sentimen gitu ya terkait dengan Sri Mulyani ini. Siapa yang akan menggantikan Sri Mulyani ketika dia sudah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan? Apakah akan ada badan penerimaan negara? Itu menjadi salah satu sentimen yang membuat pemerintah belum clear menjawab gitu. Itu yang membuat pasar kurang begitu baik. Nah, di satu sisi investor juga melakukan flight to quality, jadi berpindah ke aset yang lebih aman. Salah satunya adalah ke surat utang pemerintah. Nah, tapi surat utang pemerintah ini kan imbal hasilnya tinggi. Jadi dia berpindah dari pasar saham yang resiko tinggi ke surat utang pemerintah. Tapi ini bukan hal yang bagus. Karena ini menandakan bahwa investor sekarang nggak suka aset-aset yang beresiko. Investor cenderung wait and see dulu gitu sebelum masuk lebih lanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.